Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi 2026. Selamat datang di video penjelasan modul 6 yaitu scheduling. Nah, dalam video ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari scheduling. Nah, pada penjadwalan produksi atau scheduling merupakan pengaturan alokasi sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan pekerjaan, sumber daya, dan waktu. Dengan adanya penjadwalan ini, semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prioritasnya dan dapat meminimalkan waktu pengerjaannya, sehingga max span menjadi minimal. Nah, dalam penjadwalan ini terdapat dua pola aliran produksi yang diantaranya ada flow shop, terdiri dari pure flow shop dan general flow shop, dan selanjutnya ada job shop, yang dimana flow shop ini yaitu setiap jobnya diproses melalui urutan mesin yang sama dari awal hingga akhir. Untuk job shop yaitu setiap jobnya diproses melalui urutan dan mesin yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk istilah-istilah dalam penjadwalan ini diantaranya ada production time, completion time, lateness, flow time, tardiness, max span, dan due date. Selanjutnya ada macam-macam susunan mesin dalam penjadwalan, yang dimana pertama ada penjadwalan and job pada satu mesin. Penjadwalan and job pada satu mesin ini menerapkan aturan sequencing, yaitu penentuan urutan pengerjaan pada mesin untuk menentukan pekerjaan yang diproses terlebih dahulu agar proses produksi lebih efisien. Untuk priority rules-nya, terdapat 5 macam, yaitu ada first come first serve atau FCFS, yang dimana metode pengurutannya dilakukan dengan pekerjaan yang datang paling awal. Kedua ada shortest processing time atau SPT, yang dimana metode pengurutan pengerjaannya yang memiliki waktu pengerjaan yang lebih sedikit didahulukan pengerjaannya. Yang ketiga ada longest processing time atau LPT, yaitu metode pengurutannya yang memiliki waktu pengerjaan yang lebih lama didahulukan pengerjaannya. Keempat, ada earliest due date atau EDD, yaitu metode pengurutan pengerjaan di mana pekerjaan yang memiliki tenggat waktu paling awal didahulukan pengerjaannya. Dan yang terakhir ada critical ratio atau CR, yaitu metode pengurutan pekerjaan dengan memproses pekerjaan yang sisa waktunya lebih sedikit terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga ukuran kinerja yang digunakan dalam penjadwalan yang meliputi pertama ada average completion time, yaitu jumlah aliran waktu total semua pekerjaan dibagi dengan jumlah pekerjaan. Yang kedua ada utilization, yaitu jumlah waktu proses total dibagi dengan jumlah aliran waktu total dan dikalikan dengan 100%. Yang ketiga ada average number of job in system, yang dimana rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem baik yang sedang menunggu maupun yang sedang diproses dari awal sampai akhir pekerjaan terakhir selesai diproses. Dan yang terakhir ada average job lateness, yang dimana jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah pekerjaan atau banyaknya operasi. Oke, selanjutnya di sini ada penjadwalan and job pada mesin yang merupakan permasalahan penjadwalan produksi yang melibatkan pengaturan urutan dan alokasi sejumlah job pada lebih dari satu mesin. Kemudian untuk klasifikasi penjadwalan and job pada mesin itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada mesin paralel yang dimana akan diproses hanya pada salah satu prosesor saja. Kemudian yang kedua ada mesin seri yaitu akan digunakan jika N buah pekerjaan harus melalui M buah prosesor secara berurutan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada mesin kombinasi. Penjadwalan N job pada mesin kombinasi penjadwalan hybrid flow shop juga sering disebut sebagai flexible flow shop, yang merupakan salah satu dari permasalahan pure flow shop yang memiliki beberapa mesin paralel di setiap stage atau tahapan dari suatu proses. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan menggunakan Excel dan nanti akan dibandingkan dengan menggunakan software PMGM. Jadi sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Sini dapat istilah job, production time, due date, sama number of operation. Jadi untuk job itu pengertian sendiri adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Yang production time ini adalah lama waktu pekerjaan dapat diselesaikan. Nah, di sini kita pakai satuannya dalam satuan menit ya, teman. Terus di sini terdapat due date, yang dimana due date itu adalah waktu di mana pekerjaan harus diselesaikan. Jadi target yang dimana production time itu lama waktu dari pekerjaan itu, dan due date ini adalah target waktu di mana pekerjaan itu harus diselesaikan. Oke, jadi nanti di sini untuk due date-nya ini kalian buat sendiri dengan diasumsikan rentan 3 angka di bawah production time. Lalu terdapat number of operation.
yang dimana number of operation ini adalah banyaknya operasi dalam satu pekerjaan. Tuh. Di sini dapat beberapa operasi. Di sini terdapat data dari data mentah waktu proses pembuatan produknya, yaitu produk Medicare Box, yang dimana di sini dapat job, production time, sama due date. Nah, nanti di sini kalian juga akan membuat data mentah seperti ini. Data mentah ini didapatkan dari modul 5 kalian, seperti job, yang dimana operasi kalian kemarin di modul 5 kan ada A, B, C, dan seterusnya. Itu bisa kalian masukin di sini. Contohnya seperti ini, sama production time-nya juga, jangan lupa dimasukin. Production time ini satuannya adalah menit ya teman-teman. Dan untuk due date-nya ini, kalian asumsikan sendiri, jadi rentannya itu maksimal 3 angka di bawah production time. Oke. Nanti untuk datanya ini bisa kalian asumsikan terlebih dahulu sebelum kalian memulai perhitungan. Itu ya teman-teman. Oke, jadi di modul 6 kali ini terdapat penjadwalan di mana kita menggunakan metode sequencing, yang di mana metode sequencing ini kita menggunakan 5 metode yang nantinya kita akan membandingkan dari masing-masing metode tersebut, apakah metode itu cukup optimal untuk melakukan penjadwalan dari suatu proses produksi itu. Oke, yang pertama terdapat FCFS, kita langsung saja ke FCFS. Oke, di sini kalian buat tabel seperti ini. Aturannya adalah pekerjaan yang dimulai dulu, yaitu yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi first come first serve. Oke, langsung aja. Sini kita ambil aja untuk jobnya. Di sini untuk jobnya kita ambil dari data mentah yang ada di sini. Kita copy. XFS lalu kita paste. Oke, di sini untuk production time-nya juga kita copy dari yang di sini, dari yang data mentah. Oke, untuk due date-nya juga jangan lupa kita copy. Oke, di sini kan terdapat tabel flow time sama lateness. Nah, di sini untuk rumus dari flow time itu tersendiri yaitu sama dengan flow time sebelumnya ditambah dengan production time pada saat itu. Jadi di sini kan flow time sebelumnya kan 0, otomatis langsung aja ditambahi dengan production time di job tersebut. Jadi kita ambil yang production time yang ini. Oke. Terus untuk yang job yang nomor 2, yang B, ini kita sesuaikan juga rumusnya bersama dengan flow time sebelumnya ditambah dengan production time proses tersebut. Kita enter. Oke, ini kan udah sesuai rumusnya ya. Jadi kita tarik langsung aja ke bawah. Oke, seperti ini. Kan udah sesuai kan sebelumnya di tanggal saat itu ini dapat sesuai. Oke, setelah itu kita mencari lateness. Jadi di sini untuk rumus dari lateness yaitu sama dengan flow time dikurangi dengan due date. Kita tarik langsung aja ke bawah. Di sini untuk lateness dari masing-masing jobnya udah diketahui. Lalu kita total dari masing-masing jumlah production time, due date, flow time, sama lateness-nya. Kita pakai rumus sum. Log sampai bawah. Klik enter. Jangan lupa ditarik sampai lateness. Oke, setelah kita mencari total dari production time, total due date, total flow time, lateness, kita kan udah mengetahui nih masing-masing total dari production time, due date, flow time, lateness dari aturan FCFS. Sekarang kita cari rata-rata completion time-nya. Jadi rumus dari rata-rata completion time-nya yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan jumlah job. Di jumlah job di sini terdapat 12, jadi kita pencet 12 ini. Oke. Jadi untuk rata-rata completion time-nya 279,17 menit per job.
Lalu sekarang kita cari utilization-nya. Untuk rumusnya, total production time dibagi dengan total flow time dikali dengan 100%. Nah, di sini dapat hasilnya yaitu 13,7%. Selanjutnya, kita cari average number of job in systemnya dengan rumusnya sama dengan total flow time dibagi dengan total production time. Hasilnya 7,25 job. Setelah itu kita cari average job lateness-nya, rumusnya total lateness dibagi dengan total job. Jobnya 12. Oke, jadi kita sudah mengetahui perhitungan dari Excel-nya, perhitungan manual dari Excel dengan aturan FCFS, yaitu first come first serve, yaitu dihasilkan rata-rata completion time-nya itu sebesar 279,17 menit per job, utilisasinya 13,79%, average number of job in systemnya 7,25 job, average job lateness-nya 242,33 menit per job. Oke, setelah kita menghitung di perhitungan Excel, sekarang kita bandingkan dengan hasil softwarenya, yang dimana nanti kalian tetap akan merunning software, di mana software ini nanti akan kalian bandingkan di laporan kalian. Sama dibutuhkan nanti ada gain chart dari metode tersebut. Langsung aja kita buka softwarenya, untuk kita bandingkan di metode FCFS ini. Oke, setelah kita buka software POM-VM-nya, di sini kita pilih di modul 3-nya ini, kita pilih job scheduling. Kita pencet. Oke, untuk titelnya kalian namain dengan nama kelompok kalian aja. Jadi misal SPT 2026. With number of job ini kalian sesuaikan dengan operasi kalian ada berapa. Tadi kan di studi kasus saya operasinya itu ada 12, jadi sesuaikan 12. Untuk number of machine-nya dipilih satu mesin rotor lurus aja. Terus untuk row names-nya kalian pilih ABCDE. Oke, setelah itu klik OK. Oke, di sini terdapat tabel ini, kalian masukkan untuk production time-nya sama due date-nya. Oke, kita kembali ke Excel. Kita kembali ke data mentah. Nah, di sini untuk production time-nya bisa kalian langsung copy. Paste ke bagian tabel production time. Sekarang ke due date-nya. Untuk due date juga bisa kalian copy. Terus paste ke bagian tabel due date. Oke, tadi kan kita sudah melakukan perhitungan di Excel dengan aturan metode FCFS. Sekarang kita pilih di sini bagian metode, kita pilih FCFS, first come first serve. Ini setelah kita pilih, kita pencet yang bagian solution ini, solution. Nah, di sini terdapat hasil dari perhitungan job scheduling result dari FCFS, yang dimana nanti bisa kalian scroll ke bawah. Sini terdapat, nah di sini terdapat hasil dari softwarenya. Nanti bisa kalian bandingkan dengan hasil Excel-nya, apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti perhitungan kalian sudah benar. Ini sudah terdapat hasilnya, bisa kalian lihat, yang dimana
untuk totalnya dari production time-nya bisa kalian bandingkan dengan FCFS yang dimana production time-nya totalnya 462. Terus untuk flow time-nya totalnya 3350, flow time-nya totalnya 3350, flatness-nya totalnya 298, terusnya totalnya 298. Oke, yang dimana untuk rata-ratanya yaitu untuk flow time rata-ratanya bisa dilihat di sini 279,17, yang dimana di sini terdapat rata-rata dari completion time sama dengan hasil softwarenya yaitu rata-rata flow time-nya. Nah, di sini juga terdapat rata-rata dari lateness-nya 242,33, yang dimana hasilnya juga sama dengan average job lateness-nya 242,33 menit per job. Lalu di sini juga terdapat average job in systemnya 7,25, utilization 13,9, yang dimana hasilnya ini udah sama semua dengan perhitungan slot. Oke, setelah kita melakukan perhitungan menggunakan aturan FCFS, sekarang kita berlanjut ke aturan SPT. Nah, di sini terdapat aturan SPT, yang dimana aturan SPT ini adalah short processing time, yang dimana diambil dari waktu proses pembuatan data mantap tadi dan diurutkan dengan menggunakan aturan SPT. Di mana aturan SPT ini adalah aturan yang dimana diurutkan dengan production time yang paling dikit atau yang paling cepat, yaitu shortest. Langsung aja kita ke ini dulu. Kita copy dulu untuk job dan production time-nya dan due date-nya. Kita copy dulu, kita fokus di bagian SP. Oke, setelah kita copy data mentahnya, di sini langsung aja kita urutkan terlebih dahulu sesuai dengan aturan SPT, yaitu sorted processing time, yang dimana diurutkan dari production time yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, dengan cara kita urutkan, kita blok semua ini, kita blok yang bagian job sama due date-nya, ini ya, kita blok. Oke, setelah itu kita klik data, kita klik sort. Nah, di sini setelah muncul tampilan ini, untuk sort by-nya, kita sort by production time. Untuk sort on-nya, tab cell values. Untuk ordernya, kita pilih small to large. Soalnya, kita akan menurunkan dari production time yang paling kecil ke production time yang paling besar. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah urut sesuai dengan aturan SPT. Baru kita perhitung flow time sama lateness-nya. Di sini untuk rumus dari flow time sama lateness sama seperti aturan-aturan sebelumnya, yang dimana flow time yang pertama yaitu flow time sebelumnya ditambah dengan production time job tersebut. Jadi untuk flow time dari job pertama yaitu 5 production time tersebut. Lalu untuk flow time dari job kedua yaitu sama dengan flow time sebelumnya ditambah production time tersebut. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita cari lateness-nya. Nah, sini untuk lateness-nya juga sama, yaitu rumusnya sama dengan flow time dikurangi dengan due date. Kita klik enter. Oke, jadi untuk lateness-nya bisa kita tarik ke bawah. Nah, di sini juga sudah terisi nilai flow time sama lateness dari masing-masing job. Lalu kita jumlahkan dari masing-masing production time, due date, flow time, sama lateness-nya. Kita jumlahkan, kita pakai rumus sum. Oke, kita blok production time dari job yang pertama sampai job yang ke-12. Kita klik enter. Ini, yaitu kita tarik aja langsung. Oke, setelah kita menjumlahkan total dari production time, due date, sama flow time lateness-nya,
Sekarang kita cari average completion time, utilization, average number of job in system, sama average job latency-nya. Oke, jadi kita cari untuk rumus dari average completion time-nya, yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan jumlah jobnya. Jadi tetap dibagi dengan jumlah jobnya, yaitu 12. Kita enter. Oke, hasilnya 137,42. Terus dilanjutkan kita cari dengan kita cari utilization-nya, yaitu rumusnya sama dengan total production dibagi dengan total flow time dikali 100%. Enter. Ya, hasilnya 28,02%. Setelah itu kita hitung average number of job in systemnya. Rumusnya sama dengan total flow time dibagi dengan total production time. Kita klik enter. Oke, setelah itu untuk average job latency-nya sama dengan total latency dibagi dengan jumlah jobnya, yaitu bagi dengan 12 ini. Klik enter. Oke, jadi didapatkan hasil dari aturan SPT ini, short processing time untuk average completion time-nya yaitu 137,42 menit job, utilization-nya 28,02%, average number of job in system-nya 3,57, dan average job latency-nya 100,58. Oke, untuk hasil dari SPT ini bisa kita bandingkan dengan hasil POM-PM-nya. Langsung aja kita buka POM-PM-nya lagi. Nah, ini kan hasil dari metode FCFS atau first come first serve. Jadi untuk mengganti hasil dari metode SPT, langsung aja kita pilih metode SPT. Di sini dapat shortest processing time, kita klik SPT. Nah, oke, di sini langsung muncul hasil dari SPT, dari aturan SPT, yang dimana untuk total processing time-nya 462, flow time-nya 1649, sama lab-nya 1207. Oke, apakah sama? Untuk processing time-nya 462, flow time-nya 1649, sama lab-nya 1207. Sekarang kita bandingkan average completion time, utilization, number of job in system, sama job latency-nya. Nah, di sini untuk average dari flow time yaitu 137,42. Kita lihat X-nya. Nah, di sini untuk average completion time sama average flow time itu sama ya, teman-teman. Jadi hasilnya juga sama. Untuk average latency-nya yaitu 100,58. Apakah sama dengan perhitungan Excel? Average job latency 100,58 menit job. Oke, sama. Lalu untuk average job in system-nya 3,57 dan utilization-nya 28,02%. 3,57 dan 28,02%, jadi sama ya. Jadi untuk perhitungan Excel dan perhitungan software-nya sudah benar. Oke, setelah SPT kita lanjut ke perhitungan yang LPT. Oke, di sini sama, yang dimana datanya kita ambil dari data mentah terlebih dahulu, kita copy yang job sama due date-nya. Itu lagi kita paste. Oke, setelah kita paste, dan di sini kan LPT, yaitu aturan LPT itu longest processing time, yang dimana diurutkan dari processing time dengan waktu yang paling lama terlebih dahulu sampai waktu yang paling kecil. Ini kebalikan dari metode SPT ya, teman-teman. Jadi aturan LPT ini adalah kebalikan dari metode SPT. Langsung aja kita urutkan lagi, kita blok job sampai due date, sampai ke bawah ini. Setelah itu kita pilih sort, kita klik yang data, bagian data, klik sort. Nah, kita klik sort by production time. Terus untuk ordernya kita balik largest to small. Oke, kita klik OK. Oke, nanti otomatis akan sesuai dengan yang sudah kita atur dari production time yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, setelah itu dilanjutkan kita memasukkan rumus flow time. Rumusnya sama kayak yang sebelumnya, yaitu flow time sebelum ditambah dengan production time
job tersebut. Langsung aja, personnya ditambah person tersebut. Oke, setelah itu bisa kita tarik ke bawah. Oke, setelah itu kita hitung yang lateness-nya. Untuk rumus lateness-nya sama dengan load time dikurangi due date. Oke, bisa kita tarik ke bawah. Teman-teman, setelah itu kita jumlahkan, rumusnya sama, kita pakai sum, for, kita tarik sampai lateness. Oke, setelah kita mengetahui total dari production time, due date, flow time, lateness dari aturan LPT, kita mencari average-nya, average completion time, utilization, number of job in system, sama job lateness-nya. Rumusnya juga sama, yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan jumlah job. Oke, untuk utilization-nya sama dengan total production time dibagi total flow time dikali 100 dikali 100. Oke, selanjutnya average number of job in system-nya sama dengan total flow time dibagi dengan total production time. Lalu selanjutnya yaitu average job lateness-nya sama dengan total lateness dibagi dengan jumlah job. Oke, setelah diketahui hasil dari masing-masing average completion time, utilization, average number of job in system, average job lateness, saatnya kita akan membandingkan dengan hasil software. Langsung aja buka VM-nya, langsung sama kayak tadi caranya, cukup dipindahkan metode bagian LPT ini. Oke, setelah itu akan muncul hasilnya. Kita lihat apakah sama. Untuk average dari flow time sama lateness-nya 363,08 sama 326,25. Oke, di sini average completion-nya 363,08 sama 326,25. Sama ya teman-teman. Terus untuk average job in systemnya 9,43 sama utilization-nya 10,6%. Oke, di sini utilization-nya 10,60% sama average number of job in systemnya 9,3. Oke, hasilnya juga sama. Ya, hasilnya sama. Sekarang kita lanjut ke yang aturan selanjutnya. Nah, di sini terdapat aturan EDD atau early due date. Oke, jadi setelah tadi ada FCFS, SPT, LPT, sekarang ada early due date. Yang dimana arti dari early due date itu adalah kita mengurutkan dari due date yang paling kecil sampai yang paling besar. Langsung aja, sama kayak sebelumnya, kita copy aja job sama production time dan due date dari data mentah. Setelah itu kita copy di bagian EDD ini. Oke, setelah itu sama kayak sebelumnya, sesuai dengan aturan EDD, sini kita blok terlebih dahulu, kita klik sort, lalu kita urutkan berdasarkan due date-nya. Oke, untuk ordernya, klik small to large karena kita akan mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar untuk due date-nya. Oke, kita klik OK. Oke, sini udah sesuai dari kita urutkan dari due date yang paling kecil ke due date yang paling besar. Oke, setelah itu bisa kita masukkan rumus untuk flow time-nya juga sama, yaitu sama dengan flow time sebelumnya ditambah dengan person time job tersebut. Oke, setelah itu bisa kalian tarik ke bawah. Setelah itu kita cari lateness-nya, yaitu sama dengan flow time dikurangi dengan due date. Oke, lalu kita seret ke bawah. Oke, setelah itu kita cari total dari masing-masingnya.
direct langsung sampai ke lateness. Oke, setelah itu kita hitung average completion time-nya dan seterusnya. Rumusnya juga sama, yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan job. Oke, begitu utilization-nya dengan total production time dibagi dengan total flow time dikali dengan 100%. Oke, untuk average number of job in system sama dengan total flow time dibagi dengan total production time. Untuk job lateness-nya sama dengan total lateness dibagi dengan jumlah job. Oke, jadi sini sudah dihasilkan dari masing-masing average completion time, utilization, number of job in system, sama job length-nya dari metode early due date. Setelah itu kita bandingkan dengan hasil dari software, kita buka softwarenya. Cukup kita pindah ke yang bagian early due date. Di sini terdapat di date, yaitu early due date, kita pencet. Oke, nanti hasilnya akan menyesuaikan. Kita cek apakah udah sama untuk hasilnya. Kita cek average flow time sama latency 137,42 sama 158. Kita buka Excel. Oke, 137,42 sama 158. Oke, hasilnya sama. Setelah itu average job in systemnya 3,57 sama utilization-nya 28,02. 28,02 sama 3,57. Oke, jadi hasilnya itu sama kayak software. Jadi untuk EDD ini sudah dipastikan untuk perhitungannya udah benar ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang critical ratio, aturan critical ratio. Oke, bedanya dari metode-metode sebelumnya yaitu di sini kita menggunakan aturan critical ratio yang dimana nanti kita akan menghitung terlebih dahulu untuk critical ratio dari masing-masing operasinya. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu untuk job, production time sama due date-nya. Kita paste. Oke, nanti teman-teman bisa membuat tabel seperti ini dengan menambahkan dari tabel sebelumnya itu ditambahkan satu kolom di bagian due date sama flow time ini ditambahkan di bagian kolom critical ratio untuk menghitung critical ratio-nya terlebih dahulu. Oke, kita hitung terlebih dahulu ya teman-teman. Rumus dari critical ratio yaitu sama dengan due date dibagi dengan production time. Sama dengan oke, sini dihasilkan 0,90 untuk critical ratio-nya. Cukup kita tarik sampai bawah untuk menghasilkan critical ratio sampai job yang terakhir. Oke, setelah itu baru kita urutkan dari critical ratio yang paling kecil ke yang paling besar. Kita blok. Oke, setelah kita blok, kita sort. Nah, di sini sort by kita pilih yang CR atau critical ratio. Untuk ordernya, kita pilih small to large karena kita akan menentukan critical ratio dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita klik OK. Oke, jadi di sini sudah kita urutkan untuk jobnya udah sesuai dengan critical ratio yang paling kecil ke yang paling besar ya teman-teman. Oke, setelah itu perhitungan flow time. Jadi perhitungan flow time-nya ini juga sama kayak sebelumnya. Nah, flow time sebelumnya tambah dengan production tersebut. Oke, kalau sudah gini kita cukup tarik ke bawah. Grafiknya juga sama. Flow time dikurangi dikit. Tarik ke bawah juga. Oke, setelah ini kita total rumusan enter, lalu kita tarik. Nah, oke.
Oke, cukup dua angka di belakang koma aja. Lalu setelah itu baru kita hitung average completion time, utilization, number of job in system, sama job latest-nya. Oke, untuk rumusnya juga sama, yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan jumlah job. Di sini utilization-nya sama dengan total production time. Nah, total production time dibagi dengan total flow time dikali dengan 100%. Lalu untuk average number of job in systemnya yaitu sama dengan total flow time dibagi dengan production time. Oke, setelah itu average job lateness-nya yaitu sama dengan total lateness dibagi dengan jumlah job. Klik enter. Oke, jadi di sini sudah diketahui hasil dari aturan critical ratio dari perhitungan Excel yang dimana average completion time-nya 166,33, utilization-nya 23,15%, average number of job in system-nya 4,32, dan average job lateness-nya 129,50. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan Excel-nya, mohon maaf, dengan software-nya. Kita buka software-nya, kita pilih yang bagian grid rate, yaitu critical ratio. Oke, di sini adalah hasil dari aturan critical ratio, bisa kita bandingkan. Untuk flow time sama latitude-nya 196, 1554, hasilnya sama, 196, 1554, hasilnya sama. Untuk average dari flow time sama latitude-nya 166,33 sama 109,5. Bisa kita bandingkan 166,33 sama 129,5. Oke, lalu untuk average job in system 4,32, utilisasinya 23,15. 4,32 dan 23,15%. Oke, jadi untuk perhitungan Excel sama perhitungan software ini sudah cukup valid ya teman-teman, jadi bisa dikatakan benar untuk perhitungan Excel-nya. Oke, setelah kita mengetahui hasil dari FCFS, SPT, LPT, EDD, sama critical ratio-nya, bisa kita lanjut ke perbandingan dari masing-masing metode. Oke, jadi bisa kalian buat tabel kayak gini, nanti bisa kalian tulis metode FCFS, SPT, LPT, EDD, sampai GR, lalu bisa kalian masukkan satu persatu hasilnya. Nah, di sini supaya nanti hasilnya bisa berubah seiring dengan kalian ganti, nanti misal ada yang salah di rumusnya atau gimana. Nah, untuk di perbandingan metode ini bisa kalian langsung rumusin aja di metode yang kalian masukkan. Misal ya, di sini terhadap metode FCFS untuk average completion time-nya, untuk menginput di sini bisa kalian rumuskan langsung aja FCFS average completion time-nya dan seterusnya ya teman-teman, kayak gini. Oke, setelah kalian menyimpulkan perbandingan metode ini, nah di sini perlu diperhatikan ya, untuk nilai average completion time-nya itu yang lebih kecil menunjukkan bahwa rata-rata pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Jadi di sini bisa disimpulkan yang lebih kecil yaitu lebih baik. Nah, di sini kan untuk lebih kecilnya, yang paling kecil kan ada SPT sama early due date. Jadi di sini bisa kalian highlight. Jadi di sini untuk average completion time-nya yang paling baik yang dipilih itu adalah dua metode ini. Oke. Setelah itu nilai utilization, nilai pemanfaatan sistem tertinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu produksi dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Nah, untuk di utilization ini yang paling besar adalah yang paling baik, karena utilization ini adalah menunjukkan bahwa waktu produksi dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Nah, di sini untuk metode ini yang paling baik yaitu ada di SPT sama EDD. Ini yang paling besar ya teman-teman, bisa kalian pilih. Terus nilai average number of job in system yaitu jumlah pekerjaan yang berada di dalam sistem relatif lebih sedikit sehingga antrian pekerjaan dapat diminimalkan. Nah, di sini untuk average number of job in system ini yang lebih kecil adalah yang lebih baik. Jadi yang di sini yang lebih kecil kan SPT sama early due date. Jadi ini yang dipilih.
Oke, setelah itu ada nilai average job lateness, yaitu tingkat keterlambatan pekerjaan lebih kecil. Nah, di sini yang dipilih adalah lebih kecil yang lebih baik, yaitu di sini bisa dipilih 100,58 sampai 100,58. Nah, di sini jadi metode yang dipilih dari perhitungan yang telah saya lakukan adalah metode SPT sama EDD. Keduanya adalah metode yang optimal dan cukup efektif untuk dilakukan suatu penjadwalan. Oke, setelah itu kita pindah lagi ke PMBM. Nah, di PMBM ini kan bisa kita lihat juga perbandingannya dengan cara klik solution, kita klik method summary. Nah, oke, di sini untuk SPT-nya, SPT, FCFS, due date, LPT, sama critical ratio bisa kalian bandingkan juga apakah sama. Kalau sama berarti sudah benar. Oke, setelah itu kita lanjut ke Gantt chart. Nah, di sini untuk menampilkan Gantt chart bisa dipilih, bisa diklik bagian Gantt chart ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini dapat Gantt chart dari critical ratio, metode critical ratio. Nanti kalian akan ini kalian screenshot masing-masing dari hasil Gantt chart dari metode masing-masing critical ratio. Nah, ini untuk SPT-nya bisa kalian buka Gantt chart-nya kayak gini. Dilanjutkan dengan due date. Bisa kalian bisa pilih Gantt chart-nya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalian screenshot, kalian masukkan di laporan. Oke, sebelum kalian tutup, untuk softwarenya bisa kalian save terlebih dahulu, klik file, lalu save as. Oke, lalu pilih di bagian di folder mana yang akan buat kalian simpan di file tersebut. Coba kalian namai kelompok 1. Klik. Oke, selesai. Nanti akan save, bisa kalian close. Oke, jadi cukup itu untuk penjelasan dari software sama Excel-nya ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada sebab wajib untuk modul 6, yaitu yang pertama ada penjadwalan, yang kedua pola aliran produksi, yang ketiga istilah dalam penjadwalan, dan yang keempat atau terakhir yaitu macam-macam susunan mesin penjadwalan. Nah teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan terkait penjelasan modul 6 scheduling. Jangan lupa belajar untuk post test. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum modul 6.